Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Satu lagi, ada satu yang ditakutkan dari Amanda yang gede. Amanda tuh bisa kita kena infeksi itu kan ada dua, virus sama kuman. Kalau virus biasanya dia nggak diapa-apain, dia sembuh sendiri asal istirahatkan. Ya. Tapi kalau kuman kan harus makan antibiotik. Jadi virus itu saya punya pemikiran ini ada expired date-nya lah dok ya. Begitu expired udah mati dah udah Ya, otomatis. yang ya. penting cuma istirahat aja. Istirahat. Tapi kalau kuman kan harus dikasih antibiotik. Ya. Nah, Ini ketemu dokter Jaya pas sore-sore gini enaknya sambil buat acara nonton TV. Tapi sebenarnya nonton TV yang sekarang kita ada beberapa acara yang kompetisi kan dok di bidang seni. Dokter Jaya tahu tidak ada Indonesian Idol. ya. Tapi yang lebih saya suka nonton adalah British Got Talent atau American Got Talent, AGT atau BGT. Nah, dokter lihat jurinya siapa aja dok? Yang kalau di American Got Talent, masih ada yang ingat nggak dok? Saya nggak ingat namanya. Tapi ya dulu sih sering nonton dulu. Yang Sekarang kontroversi udah. orangnya dok, Simon Cowell. Oh, si Simon tuh. Di sampingnya dia siapa dok? Cewek itu kan. Nah, pinter dokter. Siapa dok? Tahu nggak? Nggak tahu namanya. Amanda Holden. Amanda Holden. Holden itu dokter tahu? Mobil Dari Belanda. Australia. Australia dok. Australia. Tapi saya udah tutup kalau nggak salah. Tapi saya nggak bahas mobil dok. Kalau mobil kan itu hobi saya, supir akap. Amanda ini ada satu penyakit dok, yang mirip-mirip kayak Amanda. Dokter pasti tahu dok. Pertanyaan jebakan saya dok. Sakit apa dok? Amandel. Nah, Amandel kan. Jadi Amanda sama Mendel kawin jadi Amandel. Tapi itu kamu ada salah sedikit. Nah, kenapa dok? Amandel itu bukan penyakit, Franky. Bukan penyakit. Bukan, itu kelenjar. Itu pahlawan loh, Franky. Dia kayak satpam di perumahan kamu itu loh. Oh gitu ya. Ini masalah Amandel nih, ini kejadian beneran nih. Tahun 70-an. Almarhum kakak saya yang nomor 2 itu terpaksa dipotong amandelnya dok. Yang lucunya lagi, setelah dipotong amandelnya, dia supaya cepat sembuh dikasih es krim. Suruh makan es krim. Akhirnya kita adik-adiknya pada pengen punya penyakit amandel. Dipotong. Supaya dapat es krim gitu dok. Nah tapi sebelum dokter nanti jelasin, pertanyaan saya tuh benar nggak sih es krim tuh mempercepat penyembuhannya? Bener. Benar ya? Bener. Nah, kalau gitu pada sakit amandel deh lo. Dapat es krim gratis. Oke dok, sekarang minta bantuan dokter nih. Amandel itu tadi dokter bilang Bukan penyakit. bukan penyakit, malah dia Satpam. satpam. Kalau satpam kenapa kita berantas? Nah, Kan problemnya gitu. karena satpamnya itu udah jadi bahaya buat Oke. orangnya gitu. Nah, saya mau tanya dok, amandel itu di daerah mana dok? Di dalam ini kita nih dok, di dalam Nih. tubuh kita. Sekarang kalau mau tahu amandel gimana ya, lihat aja di kaca. Kamu buka mulut, Cermin dok, cermin. ya cermin, buka mulut tuh, gitu kan. Bau. Ya, di bawah lidah. Di atas tuh ada yang gandul-gandul tuh, anak lidah namanya. Iya. Bahasa kedokterannya uvula. Bahasa iklannya apa dok? Hah? Bahasa iklannya? Strepsil. Strepsil, betul. Iya kan? Itu anak lidah. Hmm. Terus ada dinding belakang, dinding kanan kiri kan. Ya. Kayak gua kan dok kalau Iya. kita lihat tuh. Gua, terus ada gandul-gandul, lonceng. Terus belakangnya. Dinding belakang, yang kelihatan di belakang ada kanan kiri kan. Ya. Di bawah lidah. Di bawah lidah. Di bagian bawah kan lidah. Ya. Nah, yang di dinding kanan kiri itu ada jendolan seperti kayak kancing itu, nempel di kanan kiri. Jendolan kecil kayak kancing, segede kancing yang nempel gitu. Itu amandel.
Jadi amandel tuh jendolan itu. Iya. Tempat keluar kelenjarnya tadi dokter bilang. Ya, amandel itu adalah kelenjar yang seperti kancing nempel di kanan kiri. Stereo. Ya. Oh. Nah, Tuhan sengaja ngasih di situ. Nah, ngasih di situ buat apa? Buat nangkepin kuman kalau ada yang masuk lewat mulut. Kuman masuk lewat mulut. Kuman virus kalau masuk lewat mulut dia yang nangkep karena di situ isinya itu kekebalan semua, Franky. Sel kekebalan. Jadi ngepostnya di situ tuh si sel kekebalan tadi, Dok. Sebenarnya selain itu di belakang, di bagian belakang, jadi di lingkaran di atas, jadi lingkaran keseluruhan itu. Di sebelah belakang tuh ada juga kelenjar-kelenjar lain tapi nggak kelihatan dari luar. Yang paling depan sendiri garda utama si amandel tadi. Makanya kan saya bilang itu satpam di luar itu loh. Kalau ada maling begitu orang curiga dia yang nangkep. Nah, pengertian nangkep itu gimana, Dok? Artinya sekarang Kalau dia ada melumpuhkan atau dia gimana tuh? Begitu dia ada kuman karena dia ada di situ kan ada sebagian ke dia kan. Jadi langsung dihancurin sama dia kuman virus segala macam. Oke, jadi begitu si kuman virus datang alarm dia tuh tat gitu kan. Nyemprot lah gitu ya. Disemprotin ataupun gimana tangkepin gitu. lah sama dia, tangkepin. Pukulin. Nah, sehingga sebagian besar kuman yang masuk dari mulut tuh ketangkep sama mereka. Kalau ada yang lolos, kalau masuk ke saluran pernapasan, saluran pernapasan itu ada bulu-bulu segala macam itu dia ketangkep juga sama bulu-bulu. Jadi kekebalan kita tuh ada di mana-mana, tapi yang paling depan tuh dia. Jadi berlapis-lapis tuh, Dok ya. Jadi artinya screening pertama lewatin dulu mayat gua tuh. Bahasa Betawinya gitu kan si amandel tadi ya. Begitu dia lewat, maka ada yang lain-lain. Lain-lain di belakang, di paru, sehingga makin ke dalam makin bersih. Nah, termasuk yang kalau waktu itu kemarin kita pernah ngomong, kalau masuk ke saluran pencernaan, di lambung kena asam lagi. Asam itu yang akan matiin segala macam. Jadi dia itu adalah fungsinya itu kekebalan. Nah, teman-temannya dia yang ada di sekitar di dalam itu yang saya bilang yang lain nggak ketahuan itu membentuk satu cincin kekebalan itu namanya ring of Waldeyer. Ring of Waldeyer. Namanya yang ketemunya si Waldeyer itu. Waldeyer. Itu namanya adenoid. Jadi segala macam. Jadi, nah itu sebenarnya kekebalan ada di situ. Nah sekarang masalahnya gini, kadang-kadang kalau anak kecil kan suka anak-anak suka jorok kan, kekebalannya juga belum terlalu sempurna. Banyak barang yang masuk ke mulut, kan tahu aja anak kecil kadang-kadang apa masuk ke mulut, makan apa segala macam. Jempol aja masuk ke mulut lu, Dok. Nah makanya yang namanya dia kalau dia udah berperang nih si amandel, dia pasti ada perang di situ. Biasalah kalau perang kan peradangan. Sumeng. Dia membesar, dia ngelawan, kena lagi membesar lagi, lama-lama dia jadi bengkak, Franky. Oh jadi kuman virus yang ditangkepin itu masuk ke dalam si amandel tadi, ya? Dihancurin di situ. Oke. Nah dia kalau dia kena, dia meradang, merah, agak bengkak, kena lagi merah agak bengkak. Biasa maka antara umur 3 tahun sampai 5 tahun tuh amandel tuh bisa makin besar. Oke, jadi nih, Dok, saya coba berandai-andai dengan pemikiran saya nih, Dok ya. Amandel tadi yang biasa-biasanya normal nih, Dok. Dia nempel kecil seperti kayak kancing, dokter bilang ya. Nah, si kancing ini begitu mungkin dengan caranya dia menarik perhatian si virus sama si kuman tadi. Jadi dengan cara menarik perhatian tadi dia dengan kata dokter adalah ditangkepin. Jadi kan sebenarnya kan nggak ditangkepin tapi menurut saya adalah ditarik dengan attract supaya mereka masuk ke situ kan, Dok ya. Masuk ke situ, dikumpulin, dihancurin di situ. Iya. Nah, makin banyak yang dikumpulin, dihancurin, itu volumenya bertambah. Iya. Begitu volumenya bertambah, gede dah tuh, bengkak. Nah, biasanya sampai umur 7 tahun tuh dia membesar. Tapi setelah 7 tahun kan karena biasanya orang lebih tahu cara jaga kesehatan, dan tahu cara cuci tangan dan segala macam. Dia bisa ada mengecil kembali. Tapi kadang-kadang kalau dia udah sering meradang begitu, dia gedenya sedemikian gede sampai anak itu sampai susah makan, Franky. Jadi gede,
di situ tuh ada seperti kayak bola dua kanan kiri itu yang mengganggu makanan yang mau masuk. Oh, kira-kira gini dok, kalau kita rasanya sakit kan dok ya, kan kita juga jadi susah nelen dok. Nah, Apa itu karena amandel? ya itu. Ya kan? Susah nelen. Dan satu lagi jadi ngorok. Jadi dia gangguan napas sama gangguan nelen. Ya, jadi kan itulah sebabnya kenapa kalau kita sakit itu jadi malas makan karena mau nelen tuh susah. Ganjel. Nggak enak kan sakit. Ya kan dok ya? Nah, itu makanya kalau orang lagi meradang, dia tuh si Amanda lagi meradang, namanya ini Amanda kan tonsil namanya. Ya. Namanya tonsilitis, radang tenggorokan. Yang kalau kita bilang ISPA. ISPA kelenjar dia jadi Infeksi saluran pernapasan atas. Nah, kalau kondisi itu apa gejalanya? Pilek, batuk, nyeri nelen, kadang-kadang sampai suaranya serak. Kadang-kadang kuping suka sakit, kayak gitu-gitu. Dok, si amandel ini mulai dari bayi ini udah ada nih dok ya? Udah ada. Itu emang perangkapan yang dikasih Tuhan untuk tugas itu. Sejak manusia lahir sempurna, maka amandel udah melekat di situ. Ya. Tapi kalau dia nggak sering infeksi tenggorokan, Normal-normal aja. normal aja, amandelnya aman-aman aja. Tapi kalau dia batuk pilek lagi karena kondisi ke imunnya jelek, batuk pilek, maka yang paling sengsara tuh si tonsil itu dia meradang terus. Nah, kalau meradang terus lama-lama udah gede dia udah gak bisa kecil lagi, Franky. Nah, sampai kalau gangguan napas, sampai kadang-kadang gangguan tidur, ngorok tidurnya, karena kamu tahu kan kalau kamu punya balon, kita berbunyi kan. Nah, sama juga itu ngoroknya terjadi karena itu kesumbat sama itu. Nah, dok, kan ini si penyakit kan nyerang terus-terusan lah sini nih, sampai dia nggak nyerang lagi karena dia mungkin karena sama si dokter, kamu harus istirahat. Pada waktu istirahat dia kan boleh bilang masuk ke tempat yang lebih bersih nih. Amandel tadi kerja keras bunuhin si kuman, bisa mengecil tuh dok ya? Bisa. Dia kalau nggak meradang kecil, tapi kalau sering-sering kena infeksi terus, membesar nggak sempat ngecil, lama-lama makin gede. Jadi permanen. Nah, kalau anak-anak itu salah satu efeknya adalah anaknya nggak masuk sekolah karena batuk pilek nggak masuk sekolah, sampai akhirnya bisa tinggal kelas karena nggak masuk melulu. Nah, kalau kondisi kayak begituan, makanya kalau ke dokter bilang, ini 1 bulan nih berapa kali dia kena infeksi tenggorokan, ISPA. Batuk pilek selalu 1 bulan lebih dari 3 kali kata dokternya. Sampai pelajarannya juga ketinggalan. Ini gimana nih? Nah, dokternya udah deh, daripada gitu. Sekarang nih si satpam ini yang udah bengkak itu udah menjadi masalah kesehatan. Karena kenapa? Sampai ganggu napas. Sampai bikin sleep apnea. Ingat gak sleep apnea? Sampai dia nyeri nggak bisa nelen. Dan satu lagi, dia bengkak. Itu kadang-kadang yang menyebabkan mulut jadi bau, Franky. Satu lagi, ada satu yang ditakutkan dari amanda yang gede. Amanda tuh bisa kita kena infeksi itu kan ada 2. Virus sama kuman. Kalau virus biasanya dia nggak diapa-apain, dia sembuh sendiri asal disiratkan. Iya. Tapi kalau kuman kan harus makan antibiotik. Jadi virus itu saya punya pemikiran ini ada expired date-nya lah dok ya. Begitu expired udah mati udah Ya, otomatis yang ya. penting cuma istirahat Nah, aja. istirahat. Tapi kalau kuman kan harus dikasih antibiotik. Iya. Nah, tapi ada satu kuman yang sangat bahaya. Namanya Streptococcus. Kumannya bulat-bulat seperti kayak kereta gitu panjang. Bulat. Nah, si Streptococcus itu kalau nyerang ke situ, nah dia malah jadi bersarang di situ, Franky. Jadi tempat baru buat dia. Jadi dia malah bersarang di situ. Jadi yang sarang itu kapan-kapan dikeluarin, orang sakit lagi, batuk pilek lagi, keluarin batuk pilek lagi. Nah, akibatnya kan daya tahan tubuh kan bikin anti terhadap dia. Nah, cuman cilakanya si proteinnya si virus si kuman tadi mirip dengan jantung. Mirip dengan ginjal. Nah, tubuh membentuk zat anti sebenarnya buat ngantem si kuman, yang diantem ginjal sama jantung juga. Jadi si Streptococcus tadi dok ngekos di situ. Dan itulah yang membuat dia malah sering-sering sakit. Ngekos, terus dia nyamar-nyamar jadi anak mami,
anak yang punya rumah nih dok. Jadi pada waktu mau diberantas sama si tuan rumahnya tadi, malah kena ke badan ke sendiri. anaknya sendiri. Nah, karena itu bahaya, makanya ada beberapa kondisi ya keadaannya yang kalau ke dokter bilang, udahlah, kalau streptokokus diobatin mesti pakai antibiotiknya yang benar. Karena kalau enggak nanti malah kena penyakit lain. Makanya kalau kondisi kayak begituan diobatin, yang ditakutin itu udahlah, udah gede begitu amandelnya dibuang aja. Karena dia dibuang ya udahlah, nggak punya pertahanan, nggak punya satpam, nggak apa-apa. Karena ternyata kalau dia ini sekarang si satpam ini sudah berubah menjadi ancaman makan buat kesehatan, makanya dibandingkan dibuang. Jadi artinya kita menderita gangguan amandel lah sebabnya, bukan penyakit dok ya, gangguan di amandel kita. Itu dengan ciri-ciri yang sangat mendasar sekali dok ya, batuk pilek gitu ya. Iya. Bukan suatu hal yang kelihatannya kayak khusus dok ya. Jadi biasanya ada kondisi yang harus dioperasi, ada yang ya ini sih belum, nggak usah operasi lah. Yang harus dioperasi apa? Kalau dia ngoroknya sedemikian sampai gangguan napas, sleep apnea, yang kalau kita bilang ngorok sampai stop gitu, itu sleep apnea. Jadi saking gedenya ya. Yang kedua gangguan menelan, atau gede sebelah. Mana satu gede satu enggak, dicurigai itu sudah berubah jadi kanker malahan. Nah loh, kanker amandel. Apalagi ada streptokokus tadi sampai mengganggu sekolah. Kalau 3 kali dalam sebulan tuh mesti libur sekolah, kan prestasinya kan jadi jeblok. Kalau dioperasi, ya habis begitu dia nggak sakit-sakit lagi kan. Cuman ya daya udah. tahannya berkurang. Dan ternyata dibandingin didiemin nih si amandel yang udah gede itu didiemin Mendingan sama itu. dioperasi, ternyata kekebalan nggak bakal menurun kan, di badan kita udah ada kekebalan yang lain juga gitu loh. Jadi artinya itu mah ada syukur nggak ada udah dok ya. Iya, karena dia udah jadi masalah sendiri, karena dia itu jadi sarang kuman malahan, Frankie. Nah, sekarang dok, kalau orang yang menderita kelainan amandel nih dok ya, itu dia kalau sampai harus dioperasi nih dok, ambil dua-duanya apa ambil satu aja? Kalau gede dua-duanya, dua-dua diambil. Tapi kalau yang gede satu ya satu diambil, nggak ada masalah. Nah kalau diambil kan dioperasi. Nah habis dioperasi kan itu kan rada terbuka kan, bisa berdarah. Makanya supaya darahnya itu cepet nutup, jadi disuruh minum es krim. Karena es krim itu kan mengudara jadi mengecil kan, menguncup, jadi dia stop perdarahannya. Gitu loh. Jadi si amandel ini dok, jadi artinya ya kayak tadi saya bilang ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ada dia, sebenarnya kita lebih safety lah, kita punya sugestinya dok ya. Tapi kalau amandelnya itu sudah jadi bengkak sedemikian rupa sampai mengganggu, apalagi mengancam kesehatan organ lainnya, ya dibuang aja gitu loh, nggak ada gunanya gitu loh. Tapi kenapa kita nggak kasih ini aja dok? Ya udah, daripada nanti ada resiko gitu, semua anak-anak amandelnya dibuangin deh. Lo nggak ada gunanya, buat apa? Dia nggak mengganggu kok. Dia nggak mengganggu, Frankie. Dia itu pertahanan, dia satpam yang baik. Kalau satpam baik kan biarinin aja. Kan kalau satpamnya udah mulai nyolong, udah mulai mengganggu, dia sendiri kerjanya udah kagak beres, baru satpamnya dipecat, Frankie, gitu loh. Gitu. Jadi si satpamnya ini pokoknya selama lu kerja bener, gue gaji deh. Ya. Dan gak ada gunanya juga, ngapain kita operasi untuk sesuatu yang tidak ada tujuannya. Nah dok, kembali kepada saya punya cerita tadi dok. Itu kan kakak saya almarhum itu kena kelainan amandelnya tuh waktu dia masih kecil. Ya, kebanyakan memang anak kecil. Saya juga lebih kecil lagi, karena dia kakak saya kan dok. Sekarang dok, sampai batas umur berapa dok bahwa kita ada resiko menderita kelainan amandel ini dok? Biasanya itu pembesaran kelenjar itu kan biasanya di bawah 3 tahun ke atas. Dia mulai sekolah. Oke, jadi punya interaksi lebih banyak. Nah, jadi biasanya itu operasi dilakukan 3 tahun ke atas itu kalau sudah mengganggu sekolah atau segala macam gitu. Antara biasa 3 sampai 15 tahun lah. 3 sampai 15 tahun. Ya, tapi setelah itu ada juga orang dewasa yang gede.
atau orang tua, tapi itu jarang banget, kebanyakan anak sekolah SD. Oh, jadi yang paling utama adalah kita jaga kesehatan anak-anak yang boleh dibilang di bawah SMP lah dok ya. Ya. Karena udah SMP kayaknya tuh udah kuat. Lah dia. ya. Nah makanya sekarang yang jadi masalah gini loh Franky. Kalau anak batuk pilek, ya disuruh istirahat karena sebagian besar itu virus. Istirahat aja juga enggak, dia baik gitu loh. Nggak usah dikasih obat, karena kalau dia panas baru dikasih obat. Nah, si tadi kuman streptococcus sendiri dok, itu asalnya dari makanan atau dari apa dok? Dari udara. Segala macam. Iya. Jadi udara ini boleh dibilang rentan ya dok ya, banyak sekali yang penyakit-penyakit. Iya, tetapi kan makanya kan kalau penyakit pun asal daya tahan kita cukup ya nggak ada masalah. Masalahnya pada saat anak itu daya tahannya lemah, mungkin makanannya kurang bergizi, ya dia gampang kena sakit. Jadi saya ngerti dok kenapa si permen itu dikasih nama strepsil dok. Kenapa? Tadi dokter bilang kumannya namanya streptococcus. Ambil strepnya dok ya. Oh iya. Nah sekarang sih anak-anak nih dok yang udah terkena itu kan. Tadi dokter bilang si kuman tadi becokol di situ ngekos tuh. Iya. Dan itu dari luar kelihatan loh Franky. Kalau dia udah membesar, kelenjarnya itu bukan seperti kancing lagi, seperti kayak jendolan, ada bolong-bolongnya. Ada bolong, kan saya kadang-kadang suka kalau lagi sikat gigi dok, sikat gigi kan kita bersihin langit-langit. Pada waktu bersihin langit-langit kan nggak sengaja kan kita ngeliat dalam juga kan dok. Kan suka ada kelihatan ada benjolan tuh dok kanan kiri. Ya itu dia amandel. Sebesar itu kalau sekarang udah dewasa nih dok. Iya. Nah, tapi kadang-kadang kalau yang dia udah meradang terus tuh ya, yang udah kronis ya, tonsilitis kronis, dia bolong-bolong, di bolong-bolongnya kadang-kadang ada putih-putihnya gitu loh. Oh, itu nggak sehat. Enggak. Kalau yang sehat warnanya pink biasa kali dok ya? Iya, dia rada merata. Ya biasa lah, nggak beda warnanya sama mulut dah. Kalau dia udah merah gitu ya berarti lagi radang. Nah, sekarang dok, tadi kan gara-gara ada penyakit masuk, kuman atau virus. Pada saat sikat gigi kan kadang-kadang jangankan amandel, gusi aja kadang-kadang ketojos apa sih? Ketusuk ya. Sama sikat gigi tadi. Luka berdarah. Amandel itu, Dok, kalau terjadi hal seperti itu, pasti luka juga kan, Dok ya? Ya jarang. Kalau menurut saya jarang. Karena kenapa? Kuat. Bukan, kalau kita sikat kan cuma gigi paling belakang, itu kan dia kan lebih dalam lagi. Oh, artinya kemungkinan kenanya tuh enggak kecil ya. Kecuali ada orang sengaja disodok ya. Kalau tadi kan sikat gigi itu nggak sengaja kita pada waktu kita bersihin langit-langit dia kan tempatnya udah di belakang lagi ya dok ya. Nah jadi apa yang terjadi dok kalau kita makan makanan yang keras bisa lecet nggak dia? Kebanyakan sih enggak ya. Enggak, dia enggak ada masalah di situ, dia seperti kancing kecil doang kok di samping kanan. Itu lapisannya itu lapisan yang licin tadi dok, tebal nggak sih dok? Ya sama aja seperti kayak kulit ini nih. Kayak mulut. Kayak gitulah, cuman dia agak jendol dikit aja. Jadi bentuk fisiknya jendolan, cuman dia punya susunan kekenyalannya segala macam udah kayak mulut gitu aja dok ya. Ya orang kadang-kadang gini ya, kadang-kadang kalau yang udah gede ya begitu dia gitu kelihatan tuh gede banget kanan kiri Franky. Ada yang kadang-kadang sampai begini sampai rapat gini. Terus itu dia punya loncengnya gambar gini. Ya itu di atas. Iya. Kalau di film dokter ingat cerita-cerita film kartun dok. Oh, kalau dia makan yang pedas-pedas bunyinya di situ leneng. Sekarang film kartun kayak gitu, saya kadang-kadang rindu tuh sama film kartun yang imajinasi cari kayak gitu. Cari aja di Netflix, Franky. Netflix anak-anak kan. Ada ya? Udah. Saya Netflix malah saya nontonin. Saya Netflix gara-gara Netflix tuh saya belajar jadi tahu tuh bahasa Arab ternyata banyak yang diserap jadi bahasa Indonesia, bahasa Belanda bukan main banyaknya gitu kan, bahasa Inggris dikit lah. Ya termasuk mustahil itu bahasa Arab dok. Gitu kan. Nah, balik ke si amandel tadi dok. Amandel sendiri nih dok, kira-kira kalau dia terus-terusan ada, itu ada daya jenuhnya nggak dok?
oh sekian sampai umur sekian ternyata dia nggak berfungsi lagi. Atau terus-terusan berfungsi dia? Dia terus-terusan berfungsi karena nggak ada masalah, dia nggak ada gangguan apa, dia memang ya cuma satpam yang memang udah punya tugas rutinnya begitu. Cuman begini, kalau misalnya ya orang lagi batuk pilek, itu bisa aja yang meradang itu bagian dinding belakang. Tapi kalau kebetulan kanan kirinya meradang, terus rasanya udah mulai nggak enak tuh. Kadang-kadang kan rasanya leher sakit. Ya, pokoknya nggak enak. Kenalan lah ya. Nggak enak. Nah, terus gimana? Apa yang mesti dilakukan supaya kita nggak sering-sering kena begituan? Pakai masker, Dok. Itu dia pakai masker. Kedua, ya kan itu juga dari tangan segala macam. Cuci tangan. Biasakan cuci tangan sebelum makan, sesudah buang air atau apa, pokoknya sering-sering cuci tangan, pakai masker. Terus kalau ada batuk pilek apa, ya berobat lah, obatin lah. Kalau pilek makan obat pilek, kalau batuk minum obat batuk. Ya kadang-kadang sama dokter kalau itu, wah ini dikasih obat anti radang atau apapun. Dan satu yang bisa membantu juga itu kumur pakai air garam, Frankie. Setengah sendok garam tambah 1 gelas air, gitu. Jadi dengan kalau kumur pakai obat kumur boleh juga. Masalah. Jadi itu mengurangi karena itu akan membuat dia jadi lebih adem, segar. Nah, Dok, sekarang pertanyaan saya, Dok, waktu dia masih bayi kan paling amandelnya kecil. Kita makin dewasa dia amandelnya volumenya bertambah berarti. Dia bertambah antara 3 sampai 7 tahun tuh bertambah terus, karena sering kena infeksi kan. Tapi setelah 7 tahun karena udah mulai jarang infeksi, dia mulai mengecil biasanya. Kembali ke normal kembali. Dan lagian juga kan orang yang makin besar, ini mulutnya juga makin besar. Ya dia makin penampang mulut. Ya, makin nggak kelihatan. Ya. Oh. Nah, kalau yang disebut dengan operasi amandel tuh, Dok, artinya diangkat tuh, Dok. Amandelnya diambil, dipotong, itu dijahit, itu udah selesai. Amandel dipotong, diangkat kayak kutil gitu, Dok. Ya. Diambil, dicomot, dilepasin nih, jadi kancingnya dicopotin. Nah, kalau dia berdarah, pembuluh darahnya diikat, dijahit. Teknologi ada yang lebih baru nggak, Dok? Artinya ya paling gini, laser. Nah ya maksud saya pakai laser. Laser itu kan dipotongnya pakai sinar. Lasernya. Sinar udah. Nah supaya dia nggak bocor gitu, nggak disuruh minum es krim, Frankie. Pembuluh darahnya menyempit, udah stop gitu loh. Nah biasanya kalau operasi itu bahaya nggak sih? Nggak, aman. Yang operasi siapa? Dokter apa? Spesialis apa? Dulu sih yang operasi kakak saya dokter Encep. Namanya, Dok. Dokter THT. Iya, dia spesialis THT sih. Encep Hajar. Nah, itu dokter spesialis THT. Itu kerjaan sebenarnya operasi ringan, cuma 30 menit, Frankie. Tapi disuruh nginep 1 malam tuh dia. Ya, dia takut ada pendarahan setelah itu. Oh. Dia ngecek udah 1 malaman nggak apa-apa, ya berarti besok pulang. Biasanya tuh kalau operasi kalau sekarang sih udah nggak pakai diinap-inapin lah. Jadi ini buat anak-anak kecil yang sekolahnya males-males mesti hati-hati juga nih, Dok. Bukan hati-hati apa, kalau salah diagnosa bukan kamu nggak masuk-masuk, saya operasi amandel kamu ya. Padahal dia malesnya nggak masuk sekolah gara-gara males doang. Nggak, tapi orang yang amandelnya itu udah bermasalah yang harus dioperasi itu kalau dia sampai mengganggu pelajaran, Frankie. Kadang-kadang orang gara-gara gitu sampai nilainya tuh merosot. Tapi yang harus dioperasi adalah kalau dia sampai susah napas, dia sampai kemudian mengalami gangguan tidur, susah menelan, nah itu harus. Apalagi kalau dia sampai sering-sering batuk pilek terus, gara-gara dia kumannya bersarang di situ, keluar lagi dia batuk pilek lagi, keluar lagi, jadi bolak-balik. Nah, kelenjar tadi nih, Dok, itu keluarnya apa? Berarti pakai proteos apa? Pakai esa-esa gitu juga, Dok, sebutannya. Namanya. Nama kelenjarnya sendiri, Dok? Enggak, kelenjar amandel. Kelenjar amandel, nggak pakai sak gitu. Enggak. Wah. Kelenjar amandel.
Jadi di sini orang nggak masalah dok ya ngomongin amandel dok ya. Iya. Dibilang nggak berbahaya operasinya, tapi kalau dibiarin maka itu ada resiko kesana sini. Termasuk salah satu ya yang bisa gitu adalah bau mulut, Frankie. Buang mulut yang terus-terus terjadi itu terjadi gara-gara kuman keluar, jadi banyak kuman gitu loh. Jadi sampai nah kan ada dok obat yang disemprotin tuh dok, buat menghilangkan bau. ya. Itu bisa juga dipakai untuk membantu amandel bekerja. Ya enggak lah, dia mensterilkan kuman-kuman yang ada di sekitar situ. Ya artinya. Tapi amandelnya mah enggak kepengaruh lah. Maksud saya artinya supaya amandel gak kerja keras dok. Ya enggak lah, dia kerjanya di dalam kok, kumannya masuk di dalam. Oh jadi ini kan sama. kebersihin yang Oh seperti jadi si itu cuma nyemprotin daerah mulut. Sedangkan amandel yang lewat daerah mulut. Nah, yang saya bilang kumur-kumur itu membantu. Kadang-kadang nih kan dia bentuknya ini ya, kalau yang membesar ya. Besar terus ada bolong-bolong terus putih-putih kelihatan tuh, ada putih-putihnya. Bolong kayak sariawan gitu dok. Iya, dia permukaannya nggak rata, agak bolong-bolong. Kadang-kadang bolongnya itu agak membatu sedikit, Frankie, karena itu ada kapur segala macam. Dari makanan yang itu nyangkut di situ gitu loh. Nah, kalau dia kumur-kumur dengan air garam itu ya membantu untuk ngebersihin amandelnya juga dikit banyak. Ngomong-ngomong kalau obat kumur tuh boleh ditelan nggak sih dok? Nggak. Kalau ketelen? Ya kecil dikit nggak apa-apa. Dia bukan obat yang berbahaya, tetapi itu bukan tujuannya. Tapi bukannya habis kumur-kumur telan? Kumur-kumur kan dia kotor ya, dibuang lah, jangan ditelan. Itu sama juga orang yang nyolong-nyolong minum tuh dok ya. Kumur. Kumurnya pakai Coca-Cola dok. Oke dok, jadi amandel ini nggak terlalu bikin khawatir lah dok ya. Ya. Ya tapi buat ibu-ibu sih ya ada masalah kalau orang yang amandel terus batuk pilek ya. Soalnya gini, ada salah satu hal yang waktu itu kita pernah ngomong. Kalau anak batuk pilek itu kalau dia nggak diobati dengan benar, itu ujung-ujungnya bisa jadi pneumonia, Frankie, bisa turun ke bawah infeksinya. Dok, sekarang secara gender, dia nyerang ada nggak gender laki atau gender perempuannya? Dua-duanya kena. Nggak ada urusan tuh ya. Nggak ada. Laki perempuan ya. Cuman tadi dokter bilang umur yang boleh dibilang resikonya di bawah 12 tahun kali dok 15. ya. 15. Sampai 15 tahun kita masih punya resiko, tapi di atas 15 tahun boleh dibilang udah kuat. Lah. Kecuali yang waktu kecil udah gede banget, udah gede gitu, terus udah gitu didiamin sampai dewasa ya. Dewasa juga bisa dioperasi, Frankie. Ya tapi kalau ada dok bisa tuh orang didiemin gak ada masalah gitu. Loh kalau dia nggak pernah dioperasi, nggak bisa diapain, dia udah emang gede dari kecilnya, udah gede itunya. Ya bisa, walaupun itu sangat jarang ya. Berarti nggak aware dia orang tuanya ya? Karena kan saya ada beberapa kali ya periksa anak-anak mahasiswa, Frankie. Waktu mereka masuk UI kan mahasiswa kan. Berapa kali periksa lihat gitu, ada yang sampai itu tonsilnya gede, amandelnya gede banget gitu, sampai hampir nutup. Hampir nutup. Ada yang begitu. Tapi dia nggak elastis dok ya? Nggak. Nah kalau yang kayak begituan ya udah pasti kita bisa membayangin nih, ngorok pasti. Nah sekarang nih dok, kalau misalkan kita bicara tadi gender enggak, cuma umur, daerah di Indonesia dok atau di dunia deh yang paling banyak tuh daerah yang seperti apa? Apakah daerah dingin kah? Atau daerah yang kotor atau daerah yang apa tuh dok? Yang kotor, itu yang jelas, kotor. Yang tentang yang daerah yang mereka banyak inilah udaranya nggak begitu bersih, ya otomatis dong. Jadi daerah kotor resikonya lebih tinggi. Gitu. Terus nggak ada penularan karena bukan penyakit dok ya? Enggak, ya menular kalau ada satu orang yang batuk pilek ya kamu ada di situ juga gampang kena batuk pilek. Ya tapi si amandelnya sendiri tidak menularkan, justru penyakitnya yang menular. Sehingga kalau ada orang sakit amandel kita nggak usah takut, bukan sakit. Kalau ada orang terganggu amandelnya kita nggak usah jauh-jauh, nggak akan. Ya ganti sendok. Nah, kalau bukan nggak gitu. Kalau dia batuk pilek ya suruh dia pakai masker atau kita pakai masker kan gitu. Oke dok. Jadi ada yang lain dok yang amandel ini? Ya. Dokter masih ada amandel nggak? Ada. Saya nggak pernah dioperasi. Wah.
Tapi nggak gede, nggak gede. Biasanya masih satpam yang baik. Saya mau nakut-nakutin dokter nggak berhasil. Oke, saya juga masih ada sih dok amandel. Cuman kakak saya tuh almarhum waktu saya ingat Umur berapa sih? Saat itu dia kelas 6 SD ya. 12 berarti. Saya dia kelas 6 kelas 5 atau kelas 6. Tapi saya sekitar dia beda sama saya beda 3 tahun. Jadi kelas 3 saya kira-kira dok. Ya nanti pulang ke rumah, kamu ngaca. Lihat kamu amandelnya gede atau kecil. Enggak, saya nggak mau pakai kaca dok, susah. Pakai handphone. Ya, lebih gaya pakai handphone. Saya gini cek selfie, tapi bukan selfie itu selfie amandel. Soalnya kalau memangnya dia gede, Frankie, nah itu alasan, kamu punya alasan. Gua ngantuk gara-gara itu gitu. Oh gitu. Kok bisa? Kan orang yang amandel kan. Oh. Kalau gitu saya balik dok. Tahu nggak saya balik kenapa? Tadi dokter bilang kalau orang punya amandel jadi bisa ngantuk kan? Saya nggak punya amandel, saya jadiin alasan aja. Saya ngantuk gara-gara amandel tuh. Padahal sih nggak ada gitu. Tahu nggak kenapa amandel bikin ngantuk, Frankie? Udara masuknya kurang. Kalau dia amandel, udaranya masuk berkurang, dia tuh biasanya itu tidurnya ngorok. Jadi tidurnya nggak pada dalam, Frankie. Jadi ngantuk pelulu. Ya minum obat tidur. Oke dok, kalau gitu thank you nih. Saya akan mau segera foto selfie amandel. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!